Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, kami adalah mahasiswa dari IAIN Kudus yang akan melakukan observasi berupa wawancara di salah satu desa, yaitu Desa Kajen Margoyoso, Kabupaten Pati. Nah, dalam rangka pemenuhan untuk melakukan atau memenuhi tugas UAS, yaitu mata kuliah ekonomi makro Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jadi Johar dengan NIM 86. Saya Letu Sawat dengan NIM 94. Saya Ahmad Rafa Fidaro ini dengan NIM 104. Jadi itu anggota kelompok kami. Untuk video selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok UAS Ekonomi Makro Islam mau mewawancarai atau melaksanakan tugas, yaitu berupa observasi kepada salah satu perangkat desa Kajen, Kecamatan Margoyoso. Apa sumber penghasilan utama desa Kajen ini? Desa Kajen terdapat beberapa lembaga pendidikan, ya. Ada sekitar 57 pondok pesantren putra dan putri di Desa Kajen. Untuk maka dari itu, dari banyaknya lembaga pendidikan di desa ini, mayoritas ekonomi yang digandrungi oleh masyarakat Desa Kajen sebagai UMKM atau mikro kecil, seperti jualan makanan, serba instan, makanan serba instan seperti makanan, jajan-jajanan seperti itu. Dikarenakan di Kajen itu tadi banyak lembaga pendidikan, sehingga banyak masuk mayoritas masyarakat bekerja sebagai pedagang seperti itu. bagaimana kondisi ekonomi desa ini selama beberapa tahun terakhir ini? Kondisi ekonomi di Kajen, ya, untuk saat ini, ya. Kalau untuk saat ini biasanya tentu kembali kepada banyaknya lembaga pendidikan di Desa Kajen, banyak sekolahan, banyak fasilitas pendidikan mulai dari jenjang playgroup sampai perguruan tinggi. Tentu ekonomi yang digandrungi masyarakat sebagai pedagang mengikuti dengan sirkulasi keuangan daripada wali santri atau wali murid. Misalkan kalau baru masuk sekolah, ya, baru masuk sekolah atau baru awal tahun pelajaran, biasanya itu ya agak seret dikarenakan keuangannya, kebutuhan anak, ya, kebutuhan anak, bayar ini itu, beli buku dan sebagainya, kebutuhan untuk menunjang pendidikan anak. Maka dari itu biasanya itu agak lambat. Tapi kalau sudah pertengahan, ya, akan kembali misalkan. Seperti itulah sirkulasi perekonomian di Kajen, di mana banyak peziarah para zairin zairat yang berdatangan dari berbagai daerah datang ke Desa Kajen. Bisa di Kajen juga dari datangnya para peziarah tersebut sangat membantu pertumbuhan perekonomian di Desa Kajen. Seperti itu. Semakin banyaknya peziarah zairin-zairat yang berdatangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan semakin besar. Apalagi pas waktu haul zaman Namagen itu luar biasa peningkatannya, bisa berkali-kali lipat, 10 sampai 20 kali lipat dari hari-hari biasa. Itu membuat peningkatan yang Signifikan, ya. Selanjutnya, apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengembangkan perekonomian di desa Kajen? Tantangan yang dihadapi dari pedagang apa dari pemerintahan? dua-duanya Dua-duanya, ya.
Kalau dari segi pedagang mungkin pedagang itu harus bisa menyesuaikan konsumen lah. Misalkan di ranah lembaga pendidikan seperti pondok pesantren itu kan mereka memiliki aturan, memiliki jam-jam tersendiri. Misalkan jam sekian bisa keluar, jam sekian harus di pondok. Itu pedagang harus mungkin nggak bisa kan anak pondok langsung leluasa keluar dari pondok jajan terus menghabiskan uang, itu kan nggak bisa. Jadi harus mengikuti sirkulasi peraturan dari pondok masing-masing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hambatan yang selama ini sejauh ini yang dari pemerintahan yang kami alami itu mungkin kami kewalahan terkait penataan pedagang yang ada di Desa Kajen, dikarenakan dari banyaknya pedagang yang masuk di Desa Kajen, bukan hanya masyarakat Kajen sebenarnya. Bahkan kemarin kami mendeteksi ada sekitar 50 pedagang dari luar, 50 pedagang dari luar itu yang asongan di kaki lima ya. Itu sekitar 50-an lebih bahkan. Itu yang datang dari luar, ada yang dari Tayu, dari Jaksa juga ada. Dari Jaksa, Trangkil, bahkan Juwana itu sampai datang ke Kajen. Itu banyak sekali. Jadi bahkan bukan hanya dari sana, tapi dari luar provinsi seperti Cirebon, terus Bandung, mereka jauh-jauh merantau, terus ngontrak di desa sebelah Kajen. Biasanya kalau di Kajen nggak ada, saya kira ada 1-2, cuman yang banyak itu di luar Kajen mereka ngontrak, terus mereka usaha berdagang seperti itu, jual cilor, jual batagor, itu orang-orang jauh-jauh itu dari Cirebon, dari Karang, dari Bandung, itu banyak juga. Mereka itu jualannya juga di sini. Artinya apa? Dari menjamurnya pedagang yang berada di Kajen ini, penataan lingkungan tentunya sangat kami sangat terhambat di situ. Ketika misalkan di Kajen ini kan untuk poros jalannya kan kecil ya, soalnya jalan desa, jalan desa. Ketika jalan-jalan itu dipenuhi pedagang, sempat suatu ketika kami atur untuk masalah penataan lingkungan, pedagang tidak berada di sini, tempat ini harus disterilkan. Untuk sementara waktu mereka akan pindah, tapi tidak menunggu hari. Misalkan kami obrai pagi atau siang, sore sudah kembali kan. Kita kan nggak bisa standby 24 jam di tempat itu kan. Artinya kami sebagai pemerintahan hanya bisa menghimbau saja. Yang penting jangan sampai mengganggu fasilitas umum, jangan sampai mengganggu jalan dan sebagainya, sehingga orang yang berlalu lalang, yang melewati menggunakan fasilitas umum di Desa Kajen ini tidak terhambat dan nyaman juga. Ini yang yang menjadi kendala juga. Kemudian sampean juga bisa melihat di depan pantas itu juga penataannya perlu dibenahi lah. Ini itu menjadi penghambat ketika pertumbuhan ekonomi itu sangat pesat, ternyata juga ada dampak di mana kemacetan bukan sekali 2 kali di situ, dikarenakan yaitu tadi penataan yang kurang atau kesadaran dari pedagang sendiri yang mungkin perlu ditingkatkan lagi seperti itu. Apakah kan dengan tadi kan mengatakan bahwa bukan hanya dari orang Kajen saja yang nah itu apa ada aturan khusus Mas atau dari pemerintah desa menetapkan juga aturan, misal kayak kalau kita dari luar ini kenakan pajak atau apa? Sejauh ini nggak pernah ada. Jadi dari mana saja pedagang yang datang ke sini untuk masing-masing dengan niat yang berbeda-beda. Kajen ini gudangnya segala hal ya. Artinya saya bilang gudangnya segala hal. Ada yang kesini datang mencari ilmu,
Ada yang kesini datang mencari keberkahan, ada yang kesini datang mencari rezeki seperti itu, kerja dan sebagainya. Tapi cara-cara mereka kan berbeda-beda. Kami tidak membatasi siapa saja, monggo-monggo saja, selama kami menghimbau selama mereka tidak mengganggu masyarakat yang lain seperti itu. Itu saja. Ya, ada yang perlu bagi desa Kajen. Selanjutnya ini Mas, peran pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di dunia itu seberapa jauh? Peran pendidikan yang sejauh ini peran pendidikan itu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, di mana kita bisa melihat bahwa pendidikan itu menjadi prioritas untuk tersuksesnya atau pertumbuhan ekonomi yang semakin besar, di mana ketika suatu tempat itu ada pendidikannya bagus, pasti ekonominya akan bagus. Soalnya kan pendidikan juga bisa memperbaiki kualitas SDM masyarakat setempat dan sebagainya. Nah, untuk sejauh ini sangat-sangat bagus saja kalau menurut saya ya. Nggak ada hal yang tentu saya melihatnya semakin banyak fasilitas pendidikan tentu akan meningkatkan kualitas SDM semakin baik, dan itu akan nantinya juga akan berdampak pada perekonomian yang baik pula, seperti itu. Apa harapan dan rencana untuk masa depan perekonomian? Rencana dan harapan ya. Rencana dan harapan yang pertama, kami selaku pemerintah desa tentu yang pertama ingin sekali untuk mengelola para pedagang tersebut. Mengelola dalam arti menata bukan masalah narik pajak dan sebagainya, bukan, tapi menata. Terus yang kedua itu tentu di mana semakin banyak pengunjung, konsumen, semakin banyaknya mobilitas masyarakat di Desa Kajen, tidak mungkin tidak meninggalkan sampah. Nah, itu kebersihan lingkungan juga perlu kita tingkatkan kembali, dikarenakan ya mungkin kami juga kurang memperhatikan juga masyarakat. Itu yang kami harapkan. Jadi bukan dari kami sendiri, tapi masyarakat luas mulai dari para ziarah, zahirot, para anak santriwan, santriwati, kemudian para pedagang juga. Artinya semua elemen yang ada di Kajen ini bisa bersama-sama dalam memajukan perekonomian tentunya. Yang kedua, menjaga kebersihan, menata lingkungan dengan baik, sehingga semua yang datang, semua kalangan yang datang di Kajen ini merasa nyaman, aman, dan tidak terhambat dari hal-hal seperti yang tadi yang saya ceritakan. Kajen ini kan Mas, ada yang namanya food Kajen. Ya, Itu kan merupakan salah satu bentuk inovasi ya. ya. Untuk kedepannya apakah akan dilakukan inovasi terbaru lagi? Kalau Kajen sejauh ini inovasi terus ya. Food truck itu juga suatu inovasi yang bagus. Kalau sejauh ini pertama kalinya inovasi pedagang di Kajen itu yang saya tahu itu waktu pemetaan pedagang pertama kali itu di Kampung Ramadan. Kampung Ramadan. Setelah Kampung Ramadan, kalau nggak salah 2016 saya sendiri pada waktu itu ketua penyelenggaranya. Kemudian disusul dengan food truck itu 2018. Nah, jadi mungkin inovasi itu berlangsung sampai sekarang. Mungkin insya Allah besok Muharram ini ada festival bazar. Festival bazar ini digandrungi oleh anak-anak Karang Taruna. Itu rencananya juga hampir sama, konsepnya hampir sama. Kita merangkul seluruh UMKM yang ada di Kajen untuk kami pasarkan seperti itu. Kami pasarkan di
waktu acara forum di alam Kajen, kami kemas dengan kegiatan-kegiatan yang klasik, terus berkualitas. Tentunya di situ juga ada hiburan dan sebagainya, sehingga bisa menarik banyak pengunjung dan animo masyarakat semakin banyak di situ. Itu juga kami juga banyak bekerja sama dengan beberapa media untuk mensponsori kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga ini loh ciri khas Kajen, makanan-makanan Kajen, produk-produk Kajen yang biar bisa dilihat lebih luas lagi, bukan hanya di desa Kajen tapi lebih luas lagi. Jadi kayak gituan juga difasilitasi oleh Pemdes. Ya, difasilitasi oleh tempat dan sebagainya, tapi ya tetap difasilitasi perizinan. Ya, mungkin itu saja dari pertanyaan yang bisa kita ajukan. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih atas waktunya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai temuan dari wawancara dan observasi Desa Kajen bersama salah satu perangkat desa, yaitu Bapak Karim. Yang pertama itu mengenai apa sumber penghasilan utama di Desa Kajen. Sumber utama penghasilan utamanya yaitu UMKM, dikarenakan banyaknya lembaga pendidikan di Desa Kajen seperti pondok pesantren, kampus dan lain-lainnya, di mana banyaknya para zairin dan zairin yang berdatangan di Desa Kajen, terus banyaknya santri dan mahasiswa lainnya yang berpendidikan atau bersekolah di Desa Kajen ini juga memengaruhi peningkatan penghasilan UMKM ini, yang mana apabila UMKM ini penghasilannya meningkat, maka perekonomian di Desa Kajen juga akan meningkat. Selanjutnya itu mengenai kondisi ekonomi di Desa Kajen beberapa tahun ini. Untuk kondisi ekonomi di Desa Kajen ini itu cukup stabil, namun terkadang kendalanya itu atau lancar atau tidaknya itu tergantung pada sirkulasi keuangan wali santri. Lalu selanjutnya yaitu tantangan utama yang dihadapi dalam mengembangkan perekonomian desa itu diantaranya yaitu kewalahan penataan pedagang karena banyak pedagang di Desa Kajen ini. Untuk penataan lingkungan sendiri ya, pemerintah itu merasa masih kewalahan karena kadang pedagang ini tuh masih mengganggu lancarnya aktivitas jalan, kadang menyebabkan kemacetan. Kalau untuk dari pedagang sendiri itu yaitu tantangannya mereka harus bisa menyesuaikan kebutuhan konsumen termasuk jam-jam keluar masuknya santri. Meskipun begitu, pemerintah tidak pernah memungut pajak baik untuk pedagang asli masyarakat Kajen maupun pedagang dari luar. Selanjutnya yaitu apa peran pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Desa Kajen. Peran pendidikan ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa Kajen ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu di mana adanya sebuah pendidikan di suatu tempat, maka ekonomi akan di wilayah sekitarnya juga akan ikut membaik gitu. Selain itu juga majunya SDM ini kan di suatu daerah Kajen ini kan bisa meningkatkan perekonomian desa juga. Selanjutnya itu harapan dan rencana untuk masa depan perekonomian Desa Kajen. Yang pertama yaitu pemerintah ingin melakukan penataan lingkungan ya, baik terutama untuk para pedagang UMKM ini. Yang kedua yaitu terkait pengelolaan sampah. Para masyarakat luas terutama pedagang maupun zairot dan pondok pesantren di Desa Kajen. Untuk rencana kedepannya juga Kajen akan melakukan banyak inovasi lagi guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian desanya secara pesat. Bisa juga melalui adanya festival-festival Desa Kajen, yang mana adanya festival ini mereka tuh dapat merangkul seluruh UMKM dan memberikan sponsor kepada UMKM itu. Nah, nanti kan adanya festival, maka banyak pengunjung dari luar maupun dari masyarakat Desa Kajen, santri-santri di Desa Kajen ini yang membeli produk-produk UMKM itu. Nah, dengan hal itu maka hal itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa Kajen. Sekian.
Untuk saran sendiri dari kelompok kami yaitu dengan banyaknya pedagang yang ada di sekitar desa Kajen tentunya membuat dampak baik bagi lingkungan. Saran kedepannya dari kelompok kami yaitu pemerintah desa bisa mengoptimalkan dalam penataan tempat agar terkesan rapi dan enak dipandang, dan pengelolaan sampah juga harus diperhatikan dengan baik-baik agar tidak ada pencemaran lingkungan dan tidak menyebabkan area sekitar UMKM itu berdiri tidak cool. Sekian.